Kelas 11 IPA, topik transformasi yang akan kita pelajari kali ini adalah refleksi atau pencerminan. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kamu pelajari waktu kelas 9. Jadi nanti kamu yang kurang mengerti hari ini tentang topik ini, kamu bisa lihat di YouTube untuk anak kelas 9B topik yang sama. Karena di sana lebih lambat saya menyampaikannya. Jadi tambahannya dibanding dengan pelajaran kelas 9 adalah bahwa nanti kita akan gunakan matriks yang bersesuaian dengan setiap hal tentang refleksi yang akan kita pelajari. Baik, kita mulai dengan refleksi pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ada salib sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya letakkan titik A 3,4. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan, ketika titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya, maka sama seperti kamu ketika bercermin di cermin datar, maka jarakmu ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayanganmu. Nah, jadi tetapi jarak yang dimaksud adalah jarak yang kalau kita tarik harus tegak lurus dengan cermin tersebut. Jadi artinya gini, ketika kita tarik titik A ke bayangannya, kita tarik sebuah garis begini misalnya, kita tarik begini, nanti dulu panjang bayangannya ya. Oke. Ketika kita tarik titik A dengan titik bayangannya nanti di sini, karena ini tadi cerminnya, maka dia akan tegak lurus. Keduanya akan saling tegak lurus. Ini akan tegak lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak. Jadi jarak itu sebenarnya proyeksi ortogonal atau proyeksi tegak lurus. Oke. Nah, kemudian langkah kedua setelah kamu buat garis yang tegak lurus dengan cermin, kamu akan membuat atau menghitung jarak antara titik yang akan kita cerminkan terhadap cermin akan sama panjangnya dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, kamu perhatikan bahwa jarak titik ke cermin adalah 1, 2, 3, 4. Maka jarak cermin ke bayangan juga 4. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya di sini. Ya, sehingga A aksennya adalah bagaimana kita membaca ini 1, 2, 3 3 1, 2, 3, 4 karena ke bawah 3, minus 4 sehingga titik 3,4 kalau dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi 3, minus 4. Artinya bisa kita simpulkan apa? Jika titiknya X, Y maka bayangannya menjadi X tetap, Y berubah tanda. Oke, saya tuliskan seperti ini. Titik A, X, Y, cerminnya sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X ini. Matriksnya adalah ini. 1, 0, 0, min 1. Maksudnya ini apa? Ini adalah bayangannya. Ini kan X aksen ini. Ini Y aksen. Ini X aksen, Y aksen dapat diperoleh secara matriks jika dicerminkan terhadap sumbu X. Ini akan kita buat menjadi 1, 0, 0, min 1 kali titik semula dalam matriks kolom XY. Nah, coba kamu kalikan, pasti akan sama hasilnya dengan X min Y nanti. Oke. Berarti X tambah 0, X, 0 tambah min Y. Sehingga ketika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ketika kita menggunakan operasinya seperti operasi matriks, dengan operasi matriks, maka cara menulisnya harus seperti ini. Sudah, X-nya menjadi X aksennya X, Y aksennya minus Y. Contohnya seperti ini. Kita langsung ke contohnya. Misalnya titik B minus 2,3 dicerminkan terhadap
sumbu X, mestinya bayangannya ini adalah X tetap, ini kan X tetap, Y yang berubah tanda, berarti X tetap minus 2, Y berubah tanda, 3 menjadi minus 3. Kalau secara matriks sama nggak? Mestinya sama. Sehingga X aksen, Y aksen adalah matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X apa tadi? 1, 0, 0, minus 1. Kali X. X-nya berapa tadi? Minus 2. Minus 2 lah di sini ya. Minus 2,3. Mari kita kalikan. Minus 2 tambah 0, minus 2. 0 tambah minus 3, minus 3. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau kamu ada ketemu soal seperti ini, boleh kamu menggunakan secara matriks, boleh langsung seperti ini. Ya, atau kamu buat percobaan seperti ini untuk menghafal rumusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah garis atau sebuah parabola atau kurva yang lain ketika kita cerminkan terhadap sumbu X. Seperti ini. Misalnya garis Y sama dengan 2X kurang 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya apa? Bayangan garisnya apa? Kalau garis dicerminkan tentu bayangannya garis juga. Nggak mungkin garis kita cerminkan maka bayangannya jadi parabola. Ya. Baik, caranya boleh seperti ketika kita belajar di translasi kemarin. Kita pakai konsep itu. Atau boleh nanti dengan menggunakan matriks, kamu pilih salah satunya. Tetapi nanti untuk beberapa bagian kamu diharuskan menggunakan matriks. Jadi nanti tergantung soal yang kamu hadapi. Nah, kita ambil sembarang titik di sini, titik X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi apa? Tadi di atas X, minus Y. Berarti ini adalah X aksen, si X ini adalah X aksen. Satu lagi si mini Y ini adalah Y aksen. Atau Y sama dengan minus Y aksen. Substitusikan ini ke soal semula. Y ganti dengan min Y aksen sama dengan 2 kali X ganti dengan X aksen kurang 3. Rapikan, hilangkan tanda aksennya, boleh tidak, boleh iya. Kemudian kali minus saja, baik kiri maupun kanan, berarti Y sama dengan minus 2X tambah 3 atau 3 kurang 2X. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 3 kurang 2X atau minus 2X tambah 3. Kalau kita gunakan secara matriks akan sama saja. Kalau kita menggunakan secara matriks, toh juga akan kita lakukan hal seperti ini nanti. Baik, ini sebenarnya sebagai pengantar untuk pencerminan yang lain. Satu contoh kecil seperti ini. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau pencerminan terhadap sumbu Y dan yang lainnya. Nanti baru kita kasih kesimpulan. Perhatikan titik yang sama 3,4. Kalau cermin yang sumbu Y, ini sumbu Y. Kalau cerminnya sumbu Y, pasti kamu bisa menebak. Kalau ini cerminnya, kamu berdiri di sini. Tentu bayangannya di mana? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tentu bayangannya di sini. Inilah A aksen. A2 aksen saya buat. Sudah? Supaya membedakan dengan ini ya. Nah, bagaimana kita membuat titik koordinatnya ini? Yaitu saja dari pusat O. 1, 2, 3, min 3, 4 ke atas. Berarti yang berubah tanda apa? X-nya. 34 menjadi min 3, 4. XY menjadi min X, Y. Sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, titik X, Y, kalau cerminnya sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. Kamu pasti bisa menyusun matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Yaitu apa? Min 1, 0, 0, min 1. Contoh soalnya akan sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Oke, misalnya ini soalnya tentukan bayangan titik A, 1, 2, B, min 1, 3, C, 1, min 4 karena pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita sekaligus saja membuatnya. Kalau secara matriks boleh kamu buat begini.
A aksen, B aksen, C aksen. Kita buat di sebelah kiri, misalnya ini A aksen, B aksen, C aksen. Nanti bayangannya kan X aksen, Y aksen. Kemudian juga ini tetap pasti X aksen, B aksen, X1, Y1, X2 aksen, Y2 aksen, atau AB dibuat ini A, B, B. Kemudian ini XC aksen, kemudian YC aksen. Kalau mau sekaligus ketika mencari hasilnya. Matriks yang bersesuaian terhadap sumbu Y tadi apa? Min 1, 0, 0, 1. Kalikan dengan semua titik ini, susun seperti ini. 1, 2, min 1, 3, 1, min 4. Nanti bayangannya menjadi ini kan ABC nih. Titik A, 1, 2, B, min 1, 3, C, 1, min 4. Oke, tinggal mengalihkan, berarti min 1 kali 1, min 1 tambah 0, berarti min 1. Ini 1, min 1, kemudian 2, kemudian 1 kali 3, 3, kemudian min 4. Inilah A aksen, B aksen, C aksen. Berarti bayangannya adalah min 1,2. Ini menjadi min 1,2, kemudian 1,3, kemudian 1 minus 4 menjadi min 1, min 4. Tapi sebenarnya lebih mudah seperti yang kita pelajari waktu kelas 9 dibanding menggunakan matriks untuk hal-hal sederhana seperti ini. Kita lanjutkan dulu ke yang lain. Kalau cerminnya adalah pusat O. Nah, titik ini bercermin ke pusat O, maka bayangannya di mana? Kamu bisa pasti tebak, panjang ini kan 5 ini, 5 satuan. Kalau ini 3, 4 pakai Pythagoras kan 5 satuan. Berarti bayangannya nanti kan di kuadran ketiga ini. Panjangnya harus tetap 5. Berarti kamu hitung ke sini 3, 1, 2, 3, ke bawah 4, 1, 2, 3, 4. Ini bayangannya. Di sini jaraknya sama dengan ini ke sini. Berarti A3 aksen adalah membacanya ini kan min 3, min 4. Sehingga kesimpulan kita apa? 3, 4 ketika dicerminkan terhadap titik pusat O menghasilkan min 3, min 4. Artinya X berubah tanda, Y berubah tanda. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa titik X, Y ketika dicerminkan dengan pusat O 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Matriks yang bersesuaian dengan ini adalah apa? Min 1, 0, 0, min 1. Oke, berikutnya kalau misalnya cerminnya garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X adalah salah satu garis istimewa. Karena apa? Sudut yang dibentuknya ini 45 derajat, juga kita membentuk garisnya mudah. Karena X sama dengan Y atau Y sama dengan X, berarti 0 sama dengan 0. Artinya titik yang kita ambil 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan seterusnya. Atau min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 3. Nah, ini garis Y sama dengan X. Kalau ini menjadi cerminnya, kita letakkan misalnya titik di sini tadi 3,4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini titik A 3,4. Cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Ketika bercermin ke sini berarti ketika kita tarik garis tegak lurus kan yang ini. Yang ini garis tegak lurusnya. Kan tadi cermin dengan garis yang menghubungkan antara titik dengan bayangannya harus saling tegak lurus. Nah, ini sudah tegak lurus dengan ini di titik ini. Kemudian titik ini kita cerminkan terhadap titik ini sebenarnya. Di mana mereka saling tegak lurus, artinya jarak A ke sini harus sama dengan jarak cermin ini ke bayangannya. Jaraknya tentunya di sini supaya sama, titiknya di sini supaya sama. Nah, inilah A aksennya. Bagaimana membaca titik ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Terbalik. Maksudnya tukar tempat. 3, 4 menjadi 4, 3. Berarti XY menjadi Y, X. Kita tuliskan. Berarti titik XY
ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Matriks yang bersesuaian dengan ini apa? 0, kan? 0 min 1, 01 maaf, 01, ini 01 ya, 1, 0. Oke, sudah? Oke, 0110 ya. Nanti di contoh soal kita menggunakan semua hal ini. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Kalau cerminnya garis Y sama dengan min X, ini juga garis istimewa, garis Y sama dengan min X, sudut yang dibentuk oleh garis ini terhadap sumbu X juga 45 derajat, atau gradiennya ini adalah minus 1. Ya. Oke, kalau gradiennya ini tadi 1. Nah, Y sama dengan X kan istimewa juga, 00, min 1, min 1, 1, min 2, 2, min 3, 3, atau 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, ini cerminnya. Tetapi kita jangan gunakan titik 3,4 supaya lebih enak aja melihatnya. Meskipun nanti hal umumnya sih sama aja. Oke, kita letakkan titik 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau ini aja lebih mudah. Oke. Misalnya di sini titik B min 2,4. Oke, membacaan ini kan min 2,4. Kalau cerminnya ini prinsipnya sama, berarti bayangannya nanti di sini. Bagaimana membaca titik ini? B aksen. Berarti 1, 2, 3, 4 min 4,2. Min 4,2 artinya apa? Min 2,4 menjadi min 4,2 tukar tempat, juga tukar tanda. Tadinya 4 menjadi minus 4, tetapi dijadi X. Tadinya min 2 menjadi 2. Artinya apa? X, Y menjadi min Y, min X. Kita tulis seperti ini, bahwa titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Nah, matriks yang bersesuaian untuk ini apa? 0, min 1, min 1, 0. Nah, kemudian kita akan mencerminkan sebuah titik dengan sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis yang sejajar sumbu Y kan namanya X sama dengan sekian. Oke, misalnya kita gambar X sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini garis X sama dengan 6. Oke, ini garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ingat ya, kalau sumbu Y ini berimpit dengan garis X sama dengan 0. Nama lainnya adalah X sama dengan 0, sumbu Y ya. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap X sama dengan 6. Kalau cerminnya ini pasti kamu bisa menebak di mana bayangannya. Artinya 1, 2, 3, ke sana juga 3. 1, 2, 3. Ini bayangannya. Oke. Bagaimana membaca titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tingginya kan sama. Ini ke sini sama, 9,4. Artinya ketika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan berapapun, Y-nya sama. Yang berubah adalah X-nya. 3 menjadi 9. Bagaimana perubahannya ini? Perubahannya adalah 2 kali, ini skala 2 kali, 6 kurang absis semula. 2 kali 6, 12 kurang 3, 9. Nah, kita simpulkan jadinya seperti ini. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H misalnya. H, maka bayangannya yang berubah X ya. Bayangannya menjadi 2H gitu tadi rumusnya. 2H kurang X, Y tetap. Saya pikir untuk 11 IPA sih tidak terlalu rumit karena kamu sudah belajar ini kelas 9. Nah, sengaja di pertemuan ini saya simpulkan semuanya.
Mestinya ini sebenarnya bisa 2-3 kali pertemuan tentang hal ini, tapi saya buat di dalam satu pertemuan. Jenis soalnya, pola soalnya sama saja. Yang penting sih sebenarnya lebih kepada rumusan bentuk ini dan matriks yang bersesuaian dengan dia. Nah, untuk jenis seperti ini, matriks yang bersesuaian dengan dia apa? Nanti min 1, 0, 0, 1 kali XY, kemudian tambahkan dengan 2H0. Oke, nanti ketika di soal kita lihat bagaimana sih menggunakan ini. Nah, ini translasi bagian yang ini ya, pergeserannya di sini. Oke, ini matriks yang persesuaian, nanti kamu catat dengan rapi. Kita lanjutkan lagi. Kalau cerminnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X kan namanya Y sama dengan sekian. Kalau misalnya kita ambil Y sama dengan 1. Oke, ini garis Y sama dengan 1. Dia kan sejajar dengan sumbu X. Sumbu X ini nama lainnya garis Y sama dengan 0 ya. Oke. Ini misalnya ya kita sebutkan nama garisnya X sama dengan 1. Kalau titik A 3,4 cerminnya adalah garis ini. Bayangannya pasti di sebelah sini. Kita hitung aja jarak titik ke cermin 1, 2, 3. Maka kita hitung jarak cermin ke bayangannya harus 3. 1, 2, 3. Berarti titik bayangannya yang ini. Bagaimana membaca titik ini? 1, 2, 3, 3,12 min 2. Yang berubah apa? Y-nya, X-nya tetap 3, 3, 4 menjadi min 2. Bagaimana perubahan min 2 ini? Perubahan min 2 ini sama polanya seperti di pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y tadi. Itu bagaimana? Pengalinya 2, 2 kali X sama dengan berapa tadi? 1 kurang ordinat semula 4. Sehingga kalau kita kalikan 2 kali 1 kan 2. 2 kurang 4 pas minus 2. Nah, kita tuliskan jadinya seperti ini. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan sekian. Y sama dengan K. Maka bayangannya menjadi apa? Yang tetap apa? X-nya. Yang berubah apa? Y-nya. Perubahan Y-nya dari mana? Jadi bagaimana? 2K, 2 kali K kurang Y semula. Oke. Matriks yang bersesuaian untuk ini apa? Matriks yang bersesuaian dengan ini adalah 1, 0, 0, min 1 kali XY tambah 0, 2K. Umumnya sebenarnya agak jarang soal menggunakan matriks untuk kondisi seperti ini. Kalau hanya mencari titik, lebih suka orang pakai bagian yang ini, cara yang seperti ini. Ya. Nanti di halaman 250 bukumu ada di sana komposisi antar refleksi. Di sana nanti ada 2 sumbu sejajar dengan sumbu Y, juga 2 sumbu sejajar dengan sumbu X. Pelajari saja, saya pikir 11 IPA paham untuk hal tersebut. Nah, inilah kesimpulan sementara apa yang kita pelajari hari ini tentang refleksi. Kamu catat, kamu lakukan itu semua dengan rapi. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan dari titik 23 karena direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Jadi ini mudah saja. Kita cara menjawabnya nggak usah pakai matriks untuk hal ini. Jadi kalau ada titik A, 23 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya apa tadi? Boleh kamu lihat rumusnya, boleh tinggal hafal. Nah, XY menjadi X, min Y. Berarti yang berubah Y-nya berarti 2, min 3. Oke. Kalau cerminnya sumbu Y, maka yang berubah tanda nanti adalah X-nya. Berarti min 2, 3. Kemudian kalau titik A23 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2.
Untuk garis X sama dengan berapapun, yang berubah adalah X-nya. Perubahannya adalah 2 pengali tetap ya, kali yang ini kurang semulanya, koma, ini tetap. Berarti bayangannya menjadi 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, 22,3. Oke, kamu harus paham itu. Oke, kemudian titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ini kamu paham nanti kenapa dicerminkan hasilnya titik sendiri. Ya, kamu lihat nanti secara geometri atau ketika kamu gambar dalam salib sumbu. Sekarang titik A23 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Yang berubah adalah Y-nya. Meskipun nanti jawabannya bisa jadi tetap. Oke. Tetapi A-nya, 2-nya ini akan tetap sama. Berarti A aksennya adalah 2, bagaimana perubahan angka 3 ini? Di sini 2 kali yang ini, gitu kan rumusnya tadi, kurang semula. Berarti A aksen sama dengan 2,2 kali 3, 6. 6 kurang 3, 3. Kenapa itu bisa terjadi? Kamu nanti lihat secara geometri ya. Nanti kamu lihat cerminnya berimpit dengan ordinatnya. Atau cerminnya berimpit dengan absisnya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, titik yang sama, garis Y sama dengan X. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita ingat tadi apa? Kalau cerminnya Y sama dengan X, bayangannya tinggal tukar tempat. 3,2. Gitu menghafalnya ya. Nah, kemudian titik 2,3 kalau cerminnya Y sama dengan minus X, maka bayangannya menjadi tukar tempat sekaligus tukar tanda. 23 menjadi min 3, min 2. Tapi bagaimanapun caramu nanti untuk menghafalnya. Oke. Contoh soal berikutnya, tentukan bayangan parabola Y sama dengan minus 2x kuadrat tambah 3 karena direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Cara menjawabnya kita ambil cara simpelnya saja, nggak usah pakai cara matriks. Cara matriks sekarang nanti kita pakai ketika menggunakan dilibatkan transformasi matriks ya. Oke, tapi tergantung soal sih sebenarnya, karena nanti kadang dia minta apa? Bentuk matriksnya. Oke. Nah, jadi Y sama dengan min 2x pangkat 2 tambah 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya bentuk parabolanya bagaimana? Oke, artinya kita cari aja titik yang mewakili ini. Kita misalkan titik X, Y. Kalau cerminnya garis X sama dengan 2, bagaimana perubahannya itu? Berarti perubahan bayangannya ini adalah 2 pengali 2 ya, kali yang ini 2 yang ini pengali ya, pengali tetap ya, selalu 2 kali gitu ya. Baru berapa di sini, taruh di sini, baru kurang semulanya X, Y-nya yang tetap. Begitu ya. Nah, atau 2 kali 2, 4 kurang X, Y. Nah, sehingga yang ini adalah X aksen, yang ini adalah Y aksen. Ya, saya buat sih seperti itu caranya. Kalau kamu punya metode lain cara menulisnya, tapi dengan model seperti ini ya silahkan. Oke, nah berarti 4 kurang X ini adalah X aksen atau X sama dengan 4 kurang X aksen. Saya pindahkan X ke sana, 4 kurang. Kemudian Y adalah Y aksen tetap. Sehingga yang ini kita substitusikan ke soal semula. Soal semulanya mana? Yang ini. Kita taruh di sini aja ya biar nampak ya. Y ganti dengan Y aksen sama dengan minus 2 kali X yang ini ganti dengan 4 kurang X aksen, tapi pangkat 2. Kemudian tambah 3. Ditulis aksennya kita hilangkan aja. Y sama dengan, tinggal merapikan sebenarnya ini, min 2 kali
16 kurang 8x tambah x kuadrat tambah 3. Y sama dengan minus 32 tambah 16x minus x kuadrat tambah 3. Y sama dengan minus x kuadrat tambah 16x kurang 29. Nanti kalau ada salah berhitung kamu perbaiki ya. Baik, itu bayangannya. Jadi ketika Y sama dengan minus 2x pangkat 2 tambah 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, akan sama bayangan, akan memperoleh bayangan seperti ini. Prinsipnya sama saja. Yang penting kamu tahu ini semua. Perubahan bayangannya dari titik XY menjadi apa ketika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Model soalnya akan seperti ini aja nanti. Perubahannya di mana? Perbedaannya di mana? Ya di pola ini, di bentuk ini. Oke? Oke, misalnya ini soal terakhir, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x kurang 1 karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus 3. Nah, kalau kita menulis ini kan begini. Y sama dengan 2x kurang 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti dapat bayangan garisnya dilanjutkan lagi terhadap Y sama dengan minus 3. Bayangan akhirnya apa? Oke, sebenarnya cara menulisnya ini yang benarnya begini. Sekaligus dibuat dalam satu bentuk matriks. Titik X, Y. Ini Y sama dengan minus 3. Ditulisnya begini loh. Y sama dengan minus 3. Komposisi bentuk bulatan begini, baru sumbu X. Yang ditulis pertama sekali adalah operasi transformasi yang terakhir. Jadi bukan ini cara menulisnya, meskipun kita akan kalau kita ambil satu titik saja tentunya langkah-langkahnya adalah ke sini dulu dan ke sini dulu. Kenapa begini cara penulisannya? Karena nanti terkait dengan cara penulisan di matriks. Oke. Ini hanya cara penulisan bagian yang ini ya. Nah, bagaimana mengerjakan soal ini? Kita ambil aja titik yang mewakili ini. X, Y cerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya jadi apa? X, min Y, itu tadi yang kita dapat ya di lembaran sebelumnya ya, di sini ya. Nah, kemudian hasil bayangan ini kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan minus 3. Kalau cerminnya Y sama dengan sekian, yang berubah si Y. Si X tetap, berarti ini tetap kita tulis X, perubahannya ini bagaimana? 2 kali yang ini dulu kurang ini. Kan begitu ya, kurang berarti kurang Y. Baik, kita rapikan sebentar. X, 2 kali min 3 kan min 6, minus kali minus tambah Y. Nah, inilah X aksen. Yang ini adalah Y aksen. Mari kita tulis, berarti X sama dengan X aksen. Oke. Yang minus 6 tambah Y ini adalah Y aksen. Atau Y sama dengan Y aksen tambah 6. Tinggal substitusi X dan Y ini ke soal semula. Soal semulanya apa? Y sama dengan 2X kurang 1. Oke, berarti Y sama dengan Y ganti dengan Y aksen tambah 6. Y aksen tambah 6 ini sama dengan 2 kali X, berarti 2 kali X-nya ganti dengan X aksen lalu kurang 1. Tidak susah ya. Atau hilangkan aksennya, Y sama dengan 2X kurang 7. Jadi bayangan akhirnya ini adalah Y sama dengan 2X kurang 7. Nanti pelajari bentuk yang ini ya di buku ya, cara penulisan ini. Tapi nanti sebenarnya ketika kita masuk ke matriks transformasi sih sebenarnya kamu akan dapat bentuk itu.
Oke, nah sekarang kamu akan mengerjakan latihan soal. Ini panjang sekali videonya, kamu nanti akan catat dengan rapi karena materinya pun saya ringkaskan di satu pertemuan. Mudah-mudahan kamu mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.